Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 6 secara bagian firman Tuhan yang berbicara bagaimana kehidupan kita, ya, pribadi-pribadi yang sudah dibenarkan di hadapan Allah oleh Yesus Kristus Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup untuk Tuhan, tidak lagi hidup yang dikuasai oleh dosa. Mari kita membaca firman Tuhan. Ya, Roma pasal 6 ayat 1 saya membaca, ayat 2 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat pertama Roma pasal 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita melakukan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran bersama-sama. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini kita melihat bagaimana seseorang yang sudah percaya Yesus, yang sudah dibaptis, dia pribadi yang dibenarkan dan dia mengalami kehidupan, mengalami kehidupan yang berkenan kepada Allah, dan hidupnya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan di dalam ayat 6 katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi orang percaya, orang yang sudah dibaptis, jangan lagi menghambakan diri kepada dosa, jangan lagi menyerahkan tubuhnya dipakai menjadi senjata kelaliman, karena manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi waktu kita percaya Yesus, kita dibaptis, itu sama dengan ketika Yesus mati, kemudian dia bangkit hidup,
Demikian juga orang percaya ketika dia dibaptis mati juga bersama Kristus, tapi juga dia bangkit hidup. Dan kita tahu tadi firman Tuhan berkata, Yesus ya setelah kebangkitan itu dia hidup selama-lamanya, dia berkuasa dan maut tidak lagi berkuasa atas dia. Nah, demikian juga sesungguhnya kehidupan orang percaya. Jadi kuasa maut, kuasa dosa tidak berkuasa lagi atas dirinya. Nah, di ayat 7 berkata, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita sudah mati sebagaimana Yesus mati dan dikuburkan, bangkit dari antara orang mati pun demikian kita terhadap kuasa dosa itu kita sudah mati ketika kita percaya kepada Yesus. Ya, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi di atas Dia. Saudara, ya sama seperti Kristus di mana maut tidak berkuasa lagi atas dirinya, sesungguhnya orang-orang percaya juga mengalami hal seperti itu. Ya, jadi orang percaya ini tidak lagi dikuasai oleh dosa. Jadi bagaimana kita memandang hidup kita orang percaya ini? Nah, dikatakan sebab kematiannya, kematian Yesus, ya adalah kematian terhadap dosa. Jadi Yesus mati untuk mengalahkan kuasa maut itu, ya, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan hidupnya adalah hidup kehidupan bagi Allah. Nah, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi bagaimana kita melihat hidup kita, pandangan hidup kita? Kita melihat bahwa kita sudah mati, ya, sudah mati bagi dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Ya, karena kita sudah percaya Yesus dan sebagaimana Yesus mengalami kebangkitan hidup, dosa tidak berkuasa, maut tidak berkuasa atas dirinya, seperti itu juga kita orang percaya. Nah, di ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi karena kita yang percaya ini sudah mengalami kemenangan, sudah mengalami kemerdekaan atas kuasa maut itu, atas kuasa dosa, maka hidup kita haruslah kita ya persembahkan sebagai hidup yang berkenan kepada Allah. Ya, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi dosa tetap mau menggoda kita, menggoda saudara. Oke, Bapak Ibu, kita percaya Yesus. Apakah langsung otomatis tidak ada pikiran untuk melakukan hal yang jahat? Oh, ada. Apakah kata-kata kita otomatis tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang jahat, ya, yang tidak membangun? Oh, masih digoda kita. Ya, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Apakah masih ada godaan untuk melakukan hal yang jahat? Oh, ada, sangat banyak. Nah, untuk itu kita memandang, oh, hidup saya untuk Tuhan. Saya sudah ya dimerdekakan dari kuasa dosa itu. Jadi dosa tidak berkuasa lagi atas hidupku karena Yesus Kristus Tuhan sudah menyelesaikannya bagiku. Ya, jadi kita sendiri harus bertindak untuk tidak menyerahkan tubuh kita kepada dosa. Nah, di ayat 13 berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Oh, maksudnya apa? Oh, gini. Oh, kalau kita mau menyerahkan tubuh kita ya kepada kuasa dosa, mata kita misalnya mau melihat hal-hal yang tidak baik. Kalau kita asik dengan pemandangan-pemandangan yang tidak baik, nah itu berarti kita menyerahkan diri kita kepada kuasa dosa. Mengapa kita mau memuaskan keinginan mata kita? Tetapi ketika ada hal-hal yang mau memuaskan keinginan mata kita, ya, dan itu bisa menyeret kita, memang identik ya, keinginan mata itu identik dengan hal yang tidak baik.
Maka kalau keinginan mata itu kita biarkan menguasai kita, ya kita mengalami perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi ada kuasa di dalam diri kita karena kita orang percaya untuk menolaknya. Jadi mau hal-hal ya yang tidak baik jangan lagi kita lihat. Ya, mungkin telinga kita selama ini senang mendengar berita-berita, ya berita palsu, hoax atau gosip. Ya, kita mau dengar itu. Tetapi kita tidak mau lagi dengar setelah kita percaya Yesus. Jangan kita serahkan telinga kita untuk mendengar sesuatu yang tidak baik. Ya, kita mau dengar firman Allah. Kita mau mendengar suara Tuhan. Hal yang berkenan kepada Allah. Nah, tangan kita selama ini mungkin melakukan hal yang jahat. Ya, bisa memukul orang, mencuri, melakukan tindakan-tindakan yang lain. Nah, itu jangan lagi kita serahkan kepada kebiasaan itu. Ya, jadi apapun anggota tubuh kita yang tadinya yang sudah dikuasai oleh dosa, ketika kita percaya Yesus, ya, dan dosa tidak berkuasa lagi atas diri kita, maka jangan serahkan lagi anggota-anggota tubuh kita kepada dosa sebagai senjata kelaliman. Nah, apakah bisa? Ya, bisa, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah dikuasai oleh Roh Allah, ya kita sudah bersama-sama dengan Kristus dan Kristus sudah mengalahkan kuasa maut itu. Nah, maka supaya kita tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa, nah kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Maka dikatakan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini yang harus kita lakukan. Ya, jadi perkataan kita kalau selama ini menghancurkan orang lain, memfitnah, gosip segala macam, ini kita berhenti untuk itu. Ya, tetapi kata-kata kita mulai kata-kata yang membangun, memberi nasihat, kata-kata kita, mulut kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk menyampaikan firman Allah. Jadi kata-kata positif keluar dari mulut kita dan kita bisa untuk itu. Amin. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan kamu bisa untuk itu. Kamu bisa untuk itu. Ya, apa saja. Pikiran kita yang selama ini selalu saja berpikir negatif. Ya, mencurigai orang, ya. Menuduh, pikiran kita sudah menuduh orang itu jangan-jangan gini-gini, jangan-jangan gini-gini, jangan-jangan gini-gini ya. Itu berhenti, tidak lagi. Ya, kita nggak mau pusing dengan itu ya, tapi kita mau positif ya, pikiran kita positif, kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, perbuatan-perbuatan kita selama ini, kalau kita dulu menggunakan ya tubuh kita untuk senjata kelaliman, untuk melakukan dosa, ya setelah kita percaya Yesus, itu kita diubahkan ya, dan kita mau memberi diri diubahkan, dan kita sendiri bergerak untuk mengubah hal itu karena Kristus sudah mati untuk kita dan kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Ini harus kita pandang. Oh, puji Tuhan, kuasa dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Perkatakan itu. Ketika dosa itu mau menggoda kita, mau kita lakukan hal yang jahat itu yang tidak berkenan kepada Allah, kita berkata, "Hei kau dosa, yang perbuatan jahat yang mau menggodaku, ya kau tidak berkuasa atas diriku." Ya, karena kita sudah ya dikuasai oleh Tuhan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Nah, adakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa? Kita mau berkata, ya aku percaya karena ini firman Allah dan itu bisa dibuktikan. Ya, jadi orang percaya harus mengalami pembaharuan di dalam hidupnya, secara khusus anggota-anggota tubuhnya tidak lagi diserahkan kepada dosa untuk melakukan kelaliman, untuk melakukan hal yang jahat. Tetapi yang benar adalah anggota-anggota tubuh kita ini kita serahkan untuk dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Tangan kita untuk membantu orang, menolong orang. Kaki kita melangkah untuk melakukan hal yang baik, melangkah
ke bait Allah, ke rumah Tuhan ya. Pasang pemazmur berkata seperti itu, dia bergegas cepat-cepat ingin ke bait Allah untuk memuji memuliakan Allah. Kaki kita itu bergerak, bahkan kaki kita itu bergerak untuk mencari ya jiwa-jiwa yang tersesat ya, untuk berjumpa dengan orang-orang yang siap kita layani. Kata-kata kita, kata yang bagus, yang positif, yang membangun pikiran kita ya, pikiran-pikiran yang sesuai dengan firman Allah. Dan ini kita harus lakukan terus-menerus. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita harus tinggalkan. Amin. Nah, misalnya tadi hidup kita senang pesta pora, harus diubah, berhenti pesta pora. Mabuk-mabukan, kita harus berkata berhenti mabuk-mabukan, tidak lagi. Ya, merokok ya, misalnya merokok yang membahayakan kesehatan kita. Oh, saya mau berkata berhenti daripada merokok. Main judi. Ya, main judi. Ya, kita yang orang sudah percaya ini kita mau berkata berhenti main judi. Itu tidak baik dan itu adalah dosa. Berhenti, dan itu bisa berhenti. Terus percayalah Bapak Ibu, bisa berhenti karena kuasa dosa itu sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Ini keunggulan kita, orang-orang yang datang kepada Tuhan, bahwa kita sudah mati terhadap dosa tadi karena Yesus Kristus. Jadi dosa itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita, melainkan Kristuslah yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Ketika Kristus berkuasa atas hidup kita, maka seluruh anggota tubuh kita serahkan untuk dipakai oleh Allah ya, sebagai senjata kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita hidup sesuai dengan firman Allah. Kita bangga, senang, bahagia oleh karena Kristus Tuhan telah menyelamatkan kita dan kita mengalami hidup yang dibaharui oleh Tuhan.